Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, akuntansi 2024A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai General Price Level Accounting. Materi ini membahas bagaimana perubahan tingkat harga secara umum atau inflasi dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Dalam praktiknya, laporan keuangan yang disusun berdasarkan biaya historis seringkali kurang mampu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya ketika terjadi perubahan daya beli uang. Oleh karena itu, General Price Level Accounting hadir sebagai metode penyesuaian agar informasi keuangan menjadi lebih relevan, akurat, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat. Berikut ini terdapat anggota dari kelompok 5, ada Angelin Priscilla Shine, Anissa Ramadhani, Surya Ayu Febrianti, Dewi Khairunisa, Rashid Muhammad, dan juga Lailatul. Nah, jadi kita kali ini akan membahas mengenai General Price Level Accounting. Nah, dari pembahasan sebelumnya yaitu ada akuntansi biaya historis, yaitu beroperasi di bawah asumsi bahwa unit moneter stabil atau perubahan nilainya tidak material. Namun pada kenyataannya daya beli uang terus berubah karena inflasi atau deflasi. Nah, maka dari itu General Price Level Accounting bertujuan untuk memperbaiki laporan keuangan biaya historis agar mencerminkan perubahan daya beli dolar tersebut dengan menggunakan angka indeks harga. Nah, untuk penjelasan komponen dan mekanismenya itu ada dua dari General Price Level Accounting ini, ada indeks harga dan klasifikasi neraca. Nah, untuk indeks harga sendiri yaitu perubahan daya beli diukur melalui indeks harga, yaitu rasio rata-rata harga sekelompok barang atau jasa pada tanggal tertentu dibandingkan dengan tahun dasar. Dan laporan keuangan ini biasanya disesuaikan ke daya beli pada akhir periode berjalan agar perbandingan antar perusahaan menjadi lebih berarti. Kemudian ada klasifikasi item neraca, dan ini ada dua pembagian, yaitu yang pertama ada item moneter tadi, yaitu item yang jumlah dolarnya tetap sama secara kontrak, namun tidak peduli bagaimana tingkat harga berubah, seperti kas, piutang, atau hutang. Kemudian ada item non-moneter, yaitu item yang nilainya secara ekonomis dapat berubah seiring perubahan tingkat harga, seperti persediaan atau aset tetap. Nah, untuk persamaan akuntansi ini ada dua. Yang pertama, sebelum disesuaikan itu ada persamaan awal, yaitu M0 tambah N0 sama dengan R0. Kemudian ada persamaan setelah perubahan harga, itu yaitu P sama dengan M1 tambah dalam kurung N0 tambah N0P sama dengan dalam kurung R0 tambah R0P dikurangi M0P. Nah, untuk keterangan variabelnya sendiri ini, M1 itu aset moneter bersih pada waktu ke-1, kemudian ada N0 tambah N0P, yaitu aset non-moneter yang telah disesuaikan ke tingkat harga umum. Kemudian ada M0P mewakili keuntungan atau kerugian dari memegang item moneter. Memegang liabilitas selama inflasi menghasilkan keuntungan, sedangkan memegang aset moneter menghasilkan kerugian. Nah, kemudian gimana sih cara langkah-langkah penyiapan laporan? Nah, untuk menyusun tingkat laporan untuk harga umum itu terdapat 5 langkah prosedural. Yang pertama adalah dapatkan laporan keuangan biaya historis yang lengkap. Kemudian tentukan indeks harga umum yang dapat diterima dan tersedia datanya. Kemudian yang ketiga, klasifikasikan setiap item neraca sebagai item moneter atau item non-moneter. Kemudian sesuaikan item non-moneter menggunakan faktor konversi untuk mencerminkan daya beli saat ini. Kemudian terakhir, hitung keuntungan atau kerugian daya beli umum yang timbul dari memegang item moneter tersebut. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai treatment of monetary item dalam General Price Level Accounting. Monetary item merupakan akun yang nilainya tetap secara nominal, seperti kas, piutang, dan utang, meskipun terjadi perubahan tingkat harga umum di dalam perekonomian. Namun, walaupun nilainya tetap, daya beli dari monetary item dapat berubah akibat inflasi maupun deflasi. Pada saat terjadi inflasi atau harga naik, monetary asset mengalami penurunan daya beli karena uang yang dimiliki tidak dapat membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Oleh karena itu, kondisi ini menimbulkan general price level loss. Sebaliknya, monetary liability justru memberikan keuntungan karena perusahaan dapat melunasi kewajibannya dengan uang yang nilai realnya lebih rendah dibanding saat utang tersebut muncul, sehingga menghasilkan general price level gain. Sedangkan saat terjadi deflasi atau harga turun, kondisi yang terjadi adalah kebalikannya. Monetary asset mengalami kenaikan daya beli sehingga menghasilkan keuntungan, sementara monetary liability mengalami kerugian karena nilai real kewajiban menjadi lebih besar. Selain itu, tahapan perhitungan purchasing power gain atau loss
Perhitungan dimulai dari menghitung net monetary asset awal, kemudian dilakukan restatement menggunakan indeks harga umum. Setelah itu monetary receipt dan monetary payment disesuaikan dengan current purchasing power untuk mengetahui perubahan daya beli yang sebenarnya selama periode berjalan. Dengan proses ini, laporan keuangan dapat memberikan informasi yang lebih relevan mengenai dampak perubahan tingkat harga umum terhadap posisi keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya adalah perlakuan akuntansi terhadap general price level gain dan loss dalam general price level accounting. Terdapat beberapa pandangan dan pendekatan mengenai apakah gain atau loss akibat perubahan tingkat harga umum harus diakui sebagai current income atau diperlakukan sebagai capital item. Berdasarkan pandangan standar akuntansi, APB Statement nomor 3 menyatakan bahwa general price level gain atau loss harus diakui dalam net income karena perubahan tersebut terjadi akibat perubahan tingkat harga umum selama periode berjalan, bukan karena transaksi kas di masa depan. Pendapat ini juga didukung oleh VASB Exposure Draft yang menegaskan bahwa gain dan loss harus diakui pada periode terjadinya perubahan harga dan tidak boleh ditangguhkan ke periode berikutnya. Selain itu, UK Accounting Standard juga berpendapat bahwa gain dari utang jangka panjang tetap dapat dianggap sebagai profit meskipun perusahaan mungkin membutuhkan tambahan pembiayaan untuk mendistribusikannya. Selain pandangan standar akuntansi tersebut, terdapat beberapa pendekatan lain, seperti pendekatan konservatif, di mana hanya loss yang diakui sebagai current income, sedangkan gain diperlakukan sebagai capital item. Kemudian pendekatan capital item menganggap baik gain maupun loss sebagai bagian dari modal. Kemudian pendekatan long term debt mengakui gain dan loss sebagai current income kecuali yang berkaitan dengan utang jangka panjang. Ada juga pendekatan shareholders equity yang mengakui seluruh gain dan loss sebagai current income kecuali yang berasal dari monetary item dalam shareholder equity. Namun secara umum, mayoritas standar akuntansi lebih mendukung pengakuan seluruh general price level gain dan loss ke dalam current income agar laporan keuangan dapat lebih mencerminkan dampak perubahan tingkat harga umum terhadap kondisi keuangan perusahaan. Kemudian treatment of non-monetary item and stockholder equity dalam general price level accounting. Non-monetary item merupakan aset atau akun yang nilainya tidak tetap secara nominal dan dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi, seperti peralatan, bangunan, dan persediaan. Dalam general price level accounting, non-monetary item disajikan kembali berdasarkan current general purchasing power dengan menggunakan conversion factor, yaitu perbandingan antara current year index dengan indeks saat aset diperoleh. Tujuan penyesuaian ini adalah agar historical cost dapat mencerminkan perubahan tingkat harga umum sehingga nilai aset menjadi lebih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Namun berbeda dengan current value accounting, penyesuaian pada general price level accounting tidak dianggap sebagai holding gain atau holding loss. Penyesuaian tersebut hanya berupa restatement dari nilai historis ke dalam current purchasing power. Oleh karena itu, perubahan nilai non-monetary item tidak diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian, melainkan hanya penyesuaian daya beli. Pada bagian stockholder equity, dijelaskan bahwa paid-in capital juga disesuaikan menggunakan conversion factor berdasarkan indeks saat modal diinvestasikan. Sedangkan retained earning tidak dapat disesuaikan hanya dengan satu conversion factor karena berasal dari akumulasi laba setelah dividen selama beberapa periode. Oleh sebab itu, pada restatement pertama, retained earning ditentukan sebagai residual setelah seluruh akun lain disesuaikan. Kemudian, pada periode berikutnya, retained earning dihitung berdasarkan current purchasing power net income serta penyesuaian gain atau loss pada monetary equity item. Dengan perlakuan tersebut, laporan keuangan diharapkan dapat lebih mencerminkan dampak perubahan tingkat harga umum terhadap ekuitas perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait topik yang menjadi fondasi dari seluruh proses GPL, yaitu membeda post moneter dan post non-moneter. Adapun suatu pembeda antara moneter dan non-moneter adalah suatu keputusan yang penting dalam GPL restatement. Kalau misal salah klasifikasi, itu akan mengakibatkan seluruh laporan itu menjadi keliru. Ini pertama, pos moneter. Pos moneter adalah pos yang nilainya sudah pasti dalam satuan uang nominal. Dia tidak peduli terhadap status ekonomi, misalnya inflasi, dan dia nominalnya tidak berubah. Contohnya ada kas, piutang, utang, dan obligasi. Ada piutang misalnya 200 juta. Dia akan tetap menjadi 200 juta meskipun nantinya harga nilai kini itu naik 20%. Nah, sedangkan kalau pos non-moneter itu adalah pos yang nilai realnya relatif konstan, tetapi nilai nominalnya berubah mengikuti inflasi. Contohnya, tanah itu dibeli dengan harga 500 juta di tahun 2020 ya. Nah, mungkin sekarang di tahun 2026 kita bisa jual di harga 725 juta. Nah, hal ini nilainya itu bertambah secara real, melainkan karena inflasi itu akhirnya mendorong nilai nominal itu menjadi lebih naik. Nah, contoh lainnya itu ada persediaan, aset tetap, tanah, dan ekuitas. Nah, dari klasifikasi post moneter itu tadi, kita bisa menghitung net monetary positions atau NMP, yaitu total aset moneter dikurangi dengan total kewajiban moneter. Nah, di sini terdapat dua macam, yaitu NMP negatif dan NMP positif. Maksudnya apa? Yang pertama,
NNP negatif itu di mana suatu kewajiban moneter itu lebih besar daripada aset moneter. Nah, penjelasannya itu perusahaan diuntungkan karena utangnya dibayar dengan uang lainnya yang sudah lebih murah secara real. Nah, hal ini bisa mengakibatkan PP itu menjadi gain. Contohnya, perusahaan industri berat dengan utang obligasi yang besar. Nah, yang kedua itu ada NNP positif, di mana aset moneter itu lebih besar daripada kewajiban moneter. Nah, perusahaan dirugikan karena daya aset moneternya itu turun. Nah, hal ini bisa mengakibatkan PP menjadi loss. Contohnya, bank dan perusahaan asuransi yang memegang banyak piutang. PP gain or loss itu dilaporkan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi JBL, bukan sebagai pendapatan operasi biasa. Nah, hal ini penting agar dapat memahami bahwa keuntungan atau kerugian ini berasal dari kondisi yang makroekonomi, bukan dari efisiensi bisnis. Price Level Index adalah indeks yang digunakan untuk membandingkan perubahan harga barang dan jasa dari satu periode ke periode lain. Nah, indeks ini menunjukkan perubahan daya beli uang, kenaikan atau penurunan harga secara umum, serta digunakan dalam akuntansi untuk menyesuaikan laporan keuangan agar mencerminkan nilai uang yang lebih realistis. Nah, ada dua jenis utama untuk Price Level Index. Yang pertama yakni General Price Level Index, yakni mengukur perubahan harga secara umum dalam ekonomi. Dan yang kedua yakni Specific Price Level Index, yakni untuk mengukur perubahan harga pada barang atau industri tertentu saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus-rumus indeks. Teman-teman perlu dipahami terlebih dahulu mengenai simbol dari rumus-rumus indeks. Untuk simbol P adalah harga barang atau jasa, Q adalah jumlah barang atau jasa, P0Q0 adalah harga dan jumlah pada periode dasar, PNQN adalah harga dan jumlah pada periode sekarang, dan PAQA adalah harga dan jumlah rata-rata. Yang pertama kita akan membahas mengenai indeks last payers. Indeks last payers ini menggunakan kuantitas periode dasar sebagai bobot, yakni rumusnya I sama dengan PNQ0 dibagi POQO. Maknanya, mengukur perubahan harga sekarang dibanding dengan harga dasar dengan jumlah barang tetap seperti periode dasar. Kelebihan dari rumus ini yakni mudah dihitung, data mudah diperoleh, tetapi untuk kekurangannya cenderung melebihkan inflasi. Nah, untuk rumus yang kedua yakni rumus indeks Paasche, yakni menggunakan kuantitas periode sekarang sebagai bobot. Rumusnya I sama dengan PNQN per POQN. Maknanya, mengukur harga menggunakan pola konsumsi saat ini. Kelebihannya, lebih mencerminkan kondisi konsumsi sekarang, sedangkan kekurangannya yakni cenderung meremehkan inflasi. Rumus yang ketiga yakni Fixed Weight Index, yakni menggunakan kuantitas rata-rata sebagai bobot. Rumusnya I sama dengan PNQA per POQA. Tujuannya untuk mengurangi kelemahan last payers dan Paasche. Dan yang terakhir yakni rumus Fisher Index, yakni rata-rata geometrik dari last payers dan Paasche. Rumusnya I sama dengan akar pangkat PNQN dibagi POQN dikali PNQ0 dibagi P0Q0. Kelebihannya dianggap yang paling akurat dan menyeimbangkan bias last payers dengan Paasche. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas pemilihan General Price Level Index. Dalam akuntansi, indeks harga dipakai untuk mengubah nilai historis menjadi nilai yang mencerminkan daya beli saat ini dan untuk menyesuaikan laporan keuangan terhadap inflasi. Nah, indeks harga yang paling penting yakni yang pertama mengenai CPI atau Consumer Price Index. Jadi, Consumer Price Index adalah indeks yang mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen sehingga mencerminkan biaya hidup dan tingkat inflasi yang dirasakan masyarakat. Nah, indeks ini menggunakan bobot tetap berdasarkan pola konsumsi periode dasar, sehingga sering digunakan pemerintah untuk mengukur inflasi meskipun kurang responsif terhadap perubahan pola konsumsi. Yang kedua yakni Wholesale Price Index atau WPI. WPI adalah indeks yang mengukur perubahan harga di tingkat grosir atau produsen sebelum barang sampai ke konsumen. Dengan fokus pada bahan baku, barang setengah jadi, dan distribusi besar, indeks ini memberikan sinyal awal inflasi meskipun tidak langsung mencerminkan biaya hidup.
Yang ketiga yakni Composite Construction Cost Index. Composite Construction Cost Index adalah indeks yang mengukur perubahan biaya dalam proyek konstruksi, mencakup harga bahan, upah tenaga kerja, dan biaya operasional. Indeks ini digunakan untuk perencanaan dan estimasi biaya dalam proyek-proyek konstruksi. Dan yang ketiga yakni GNP. GNP Implicit Price Deflator adalah indeks berbobot berjalan yang dirancang untuk mengukur perubahan harga seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu tahun. Selanjutnya, kita lanjut ke materi Simplify Illustration of General Price Level Indexing. Nah, di materi ini kita akan membahas bagaimana laporan keuangan historical cost itu disesuaikan menggunakan General Price Level Indexing. Nah, kasus yang digunakan adalah Baker Company. Pembahasan ini dimulai dari comparative balance sheet dan income statement, kemudian dilanjutkan dengan proses restatement akibat perubahan tingkat harga umum. Nah, pada slide ini disajikan exhibit 15.2 yang menunjukkan comparative balance sheet Baker Company pada tahun 19X5 dan 19X6. Nah, pada tahun 19X5, total aset perusahaan itu sebesar 150.000. Sedangkan pada tahun 19X6, total aset ini tuh meningkat menjadi 170.000. Nah, aset perusahaan ini tuh terdiri dari monetary asset, inventory, land, dan juga plant and equipment. Nah, pada tahun 19X6 terdapat accumulated depreciation sebesar 10.000. Nah, di sisi liabilities and equity, perusahaan ini juga memiliki liabilities sebesar 50.000 dan capital stock sebesar 100.000. Nah, pada tahun 19X6 terdapat retained earnings sebesar 10.000. Nah, disajikan pula exhibit 15.3 yang menunjukkan income statement pada tahun 19X6. Nah, perusahaan ini tuh memperoleh sales sebesar 200.000, cost of goods sold sebesar 58.000 diperoleh dari beginning inventory ditambah purchases, lalu dikurangi ending inventory. Nah, setelah dikurangi cost of goods sold diperoleh gross margin sebesar 142.000. Nah, kemudian perusahaan mengurangi depreciation expense, interest expense, serta selling and administrative expense sehingga menghasilkan net operating profit sebesar 10.000. Nah, selain laporan keuangan, terdapat pula informasi tambahan yang digunakan dalam proses restatement. Indeks harga ini tuh meningkat dari 100 pada tahun 19X5 menjadi 180 pada tahun 19X6. Rata-rata indeks tahun 19X6 adalah 120 karena sebagian besar revenue dan cost itu terjadi secara merata sepanjang tahun. Nah, selain itu, pembelian inventory itu dilakukan saat indeks 150. Perusahaan menggunakan metode LIFO dan depresiasi dihitung dengan metode garis lurus selama 5 tahun. Oke, lalu selanjutnya kita ke prosedur untuk melakukan restatement. Nah, langkah pertamanya itu adalah dengan menyesuaikan balance sheet tahun 19X5 ke tingkat harga tahun 19X6. Nah, kemudian balance sheet dan income statement pada tahun 19X6 juga disesuaikan ke current price level. Nah, setelah itu dihitung monetary gain atau loss akibat perubahan tingkat harga umum. Nah, langkah terakhirnya itu adalah dengan melakukan rekonsiliasi retained earning. Nah, bisa dilihat pada exhibit 15.4 yang menunjukkan balance sheet tahun 19X6 yang telah disesuaikan ke current 19X6 price level. Nah, penyesuaian ini tuh dilakukan menggunakan conversion factor sebesar 1,8 yaitu 180 dibagi 100. Monetary asset tidak disesuaikan karena nilainya itu sudah mencerminkan current monetary amount, sedangkan inventory, land, dan plant and equipment itu disesuaikan menggunakan conversion factor sehingga nilainya itu meningkat. Accumulated depreciation juga ikut disesuaikan dari 10.000 menjadi 18.000. Nah, sedangkan pada exhibit 15.5 ini tuh menunjukkan balance sheet tahun 19X5 yang telah disesuaikan ke tingkat harga tahun 19X6. Karena seluruh akun itu berasal dari tahun saat indeks harga masih 100, maka penyesuaian itu dilakukan menggunakan conversion factor 180 dibagi 100. Akibatnya monetary asset ini tuh meningkat menjadi 54.000, inventories menjadi 54.000, land menjadi 72.000, dan plant and equipment menjadi 90.000. Nah, total aset setelah penyesuaian ini tuh meningkat
dari yang awalnya 150.000 menjadi 270.000. Nah, lalu langkah terakhirnya itu adalah dengan melakukan rekonsiliasi retained earning. Perusahaan ini tuh memperoleh net profit sebesar 23.400 setelah penyesuaian. Nah, namun perusahaan ini tuh juga mengalami general price level loss sebesar 13.400 akibat perubahan daya beli uang selama periode inflasi. Nah, setelah dikurangi kerugian tersebut, retained earning akhir perusahaan itu menjadi 10.000. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Evaluation General Price Level Accounting sebagai metode penyesuaian laporan keuangan agar lebih mencerminkan perubahan daya beli uang akibat inflasi. Selain itu, saya akan membahas argumen-argumen yang mendukung maupun menentang adanya penerapan dari General Price Level Accounting tersebut. Nah, pada slide ini akan membahas evaluasi General Price Level Accounting atau GPLA. Inti gagasannya adalah melakukan penyesuaian terhadap angka-angka dalam laporan keuangan berdasarkan perubahan tingkat harga umum, sehingga informasi yang disajikan lebih mencerminkan daya beli real. Nah, di situ terdapat ilustrasi yang ditampilkan terlihat bagaimana aset, pendapatan, dan juga beban disesuaikan menggunakan conversion factor, serta bagaimana keuntungan atau kerugian atas pos moneter dihitung. Dengan demikian, GPLA berfungsi untuk meningkatkan relevansi laporan keuangan pada periode inflasi. Namun perlu dicatat bahwa penerapannya masih menjadi bahan perdebatan baik dalam ranah teori maupun praktek akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 hal utama. Yang pertama yaitu argumen yang mendukung GPLA, dan yang kedua manfaat GPLA bagi para stakeholder, dan yang terakhir yaitu keunggulan analisis menurut AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan argumen pendukung terlebih dahulu. Jadi, argumen pendukung yang pertama adalah keseragaman daya beli. GPLA menggunakan penyebutan yang sama, yaitu daya beli dolar di akhir periode. Hal ini membuat perbandingan antar perusahaan menjadi lebih adil. Menurut FASB, saat inflasi, pihak yang memegang kas justru dirugikan karena daya belinya turun. Sebaliknya, debitur dan pihak yang berhutang diuntungkan karena membayar kewajiban dengan dolar yang nilainya lebih rendah. Untuk argumen yang kedua adalah pengukuran laba yang akurat. Dalam akuntansi konvensional, sering terjadi ketidaksesuaian antara pendapatan yang dicatat dalam dolar saat ini dengan beban seperti depresiasi dan harga pokok penjualan yang dicatat dalam dolar masa lalu. GPLA menghindari ketidaksesuaian ini. Akibatnya, depresiasi dan harga pokok penjualan tidak lagi terdistorsi ketika terjadi inflasi. Laba yang dilaporkan akan menjadi lebih realistis. Untuk argumen yang ketiga adalah mudah dan objektif. GPLA merupakan pendekatan dengan penyimpanan paling kecil dari prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Penerapannya hanya mengganti dolar karet dengan dolar bertanggal. Karena sederhana, GPLA lebih mudah diverifikasi dibandingkan metode lain seperti akuntansi nilai kini. Dan untuk argumen yang terakhir, yaitu matching yang lebih baik. Dalam GPLA, seluruh pendapatan dan beban dalam satu periode diukur dengan dolar yang memiliki daya beli yang sama. Dengan demikian, dasar untuk menentukan kebijakan pembagian dividen menjadi lebih logis karena tidak lagi mencampur dolar dari tahun yang berbeda. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas manfaat bagi stakeholder. Untuk manfaat yang pertama, yaitu bagi investor dan kreditur. Investor memperoleh ukuran tingkat pengembalian investasi atau ROI yang valid, karena pembilang dan penyebut dalam perhitungan tersebut menggunakan satuan daya beli yang sama. Sedangkan bagi kreditur, jaminan atau buffer di balik klaim mereka menjadi lebih realistis. Manfaat yang kedua, bagi manajemen dan pemilik perusahaan. Mereka dapat mengetahui dengan pasti apakah pembagian dividen selama ini benar-benar berasal dari laba real atau justru menggerogoti modal perusahaan. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha. Untuk manfaat yang ketiga yaitu bagi pemerintah. Pemerintah dapat membandingkan pajak yang dibayarkan perusahaan dengan laba real sebelum pajak secara lebih transparan. Dengan demikian, kebijakan pajak bisa dievaluasi apakah sudah sesuai atau belum. Dan untuk manfaat yang terakhir yaitu bagi karyawan dan masyarakat umum. Mereka memperoleh ukuran tingkat pengembalian modal perusahaan yang lebih reliabel atau dapat diandalkan. Hal ini membantu karyawan dalam menilai kesehatan dan kinerja perusahaan tempat mereka bekerja. Setelah kita membahas argumen pendukung dan juga manfaat bagi stakeholder, maka selanjutnya saya akan membahas keunggulan analisis menurut AICPA. Untuk keunggulan yang pertama yaitu rasio keuangan menjadi lebih andal secara statistik. Yang kedua, alokasi sumber daya, baik oleh individu, perusahaan maupun pemerintah, dapat dilakukan secara cerdas dan terinformasi. Dan yang terakhir yaitu dampak inflasi terlihat dengan jelas, termasuk untung atau rugi dari kepemilikan pos moneter.
slide ini, saya akan membahas argumen yang menentang General Price Level Accounting. Intinya, ada beberapa alasan mengapa metode ini dianggap kurang kuat. Yang pertama, banyak penelitian menunjukkan bahwa informasi tingkat harga umum belum tentu benar-benar relevan bagi pengguna laporan keuangan. Jadi masih ada keraguan apakah data ini benar-benar membantu dalam pengambilan keputusan atau tidak. Yang kedua, metode ini hanya menyesuaikan perubahan harga secara umum, bukan perubahan harga yang spesifik pada tiap aset. Akibatnya, keuntungan atau kerugian yang terjadi pada aset non-moneter tidak sepenuhnya terlihat. Jadi angka yang dihasilkan bisa memberi kesan seolah-olah sudah mencerminkan nilai kini, padahal belum tentu demikian. Ketiga, pengaruh inflasi pada setiap perusahaan itu berbeda-beda. Perusahaan yang padat modal atau mempunyai utang besar bisa berdampak sangat berbeda dibandingkan perusahaan lain. Karena itu, hasil laba yang disajikan bisa terlihat kurang normal atau bahkan menyesatkan. Keempat, biaya penerapan cukup besar. Perusahaan harus menyesuaikan laporan lama, menyusun informasi tambahan, dan menghadapi kemungkinan beban pajak atau administrasi yang lebih tinggi. Ini membuat manfaatnya dipertanyakan jika dibandingkan dengan biaya lainnya. Yang terakhir, ada juga masalah teknis seperti memilih indeks harga yang tepat, membedakan aset moneter dan non-moneter, serta menentukan batas nilai setelah penyesuaian. Jadi secara keseluruhan, kritik terhadap General Price Level Accounting adalah bahwa metode ini dianggap rumit, mahal, dan belum tentu lebih akurat dalam menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan. Pada intinya, di slide-slide sebelumnya kita sudah dijelaskan bahwa terdapat 3 pendekatan akuntansi, yaitu akuntansi konvensional, current value accounting, dan juga general price level accounting. Nah, masing-masing pendekatan tersebut mempunyai cara berbeda dalam memandang pemeliharaan modal. Akuntansi konvensional memakai biaya historis, jadi pencatatan didasarkan pada nilai saat transaksi terjadi. Sementara itu, current value accounting menggunakan nilai kini agar lebih mencerminkan kapasitas produktif fisik perusahaan. Sedangkan untuk general price level accounting menyesuaikan laporan keuangan berdasarkan perubahan tingkat harga umum supaya daya beli uang tetap terjaga. Jika disederhanakan, ketiga pendekatan tersebut berusaha memperbaiki kelemahan dari akuntansi historis, tetapi belum ada yang benar-benar mampu menyelesaikan semua masalah akuntansi secara sempurna. Jadi kesimpulannya adalah setiap metode mempunyai kelebihan dan juga keterbatasannya masing-masing dalam menjaga informasi keuangan agar tetap relevan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai General Price Level Accounting. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya penyesuaian laporan keuangan terhadap perubahan tingkat harga umum agar informasi keuangan tetap relevan dan akurat. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.